Halo guys, hari ini saya mau jelasin tentang manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu nanti akan kita bahas ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana karyawan dan manajemen itu mengatur waktu mereka dalam perusahaan itu. Nah, ini saya akan menjelaskan supaya dapat diterapkan secara individu untuk kesehari-hari maupun untuk individu dalam bekerja di kantor. Itu bisa. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan tidak berarti yang seringkali justru banyak memakan waktu. Nah, di sini tujuannya itu jadi manajemen waktu itu untuk mengatur waktu kita agar waktu yang kita gunakan ini digunakan secara efektif. Itu aja tujuan utamanya. Nanti ada manfaat-manfaat lain akan kita bahas. Oke? Nah, saya akan kasih ilustrasi kenapa kita harus manajemen waktu dan dampaknya apa. Yang pertama ini kan kita pasti ada kegiatan yang bakal kita pikirkan. Itu udah natural lah. Semua manusia yang tidak bisa memanage waktu atau gimana, kita pasti bakal mikirin, oh saya hari ini harus kesini, saya hari ini harus kesini, dan itu terus-terusan tiap hari orang itu bakal memanage. Nah, di sini saya akan kasih tahu mengapa kita harus memanajemen waktu ini. Nah, di sini saya akan kasih ilustrasi. Yang pertama itu kita akan memikirkan tiap harinya hal apa yang akan kita lakuin hari ini. Itu yang pertama. Ketika saya beri contoh, saya kasih kalian pertanyaan, apabila kalian gambar ini seperti kita udah janjian meeting sama orang, tapi orang ini nggak kunjung datang, tidak on time, sedangkan kita juga ada jadwal lain. Nah, di sini akan berdampak ke pribadi kita, bagaimana kita akan menanggapi orang tersebut. Nah, kalau kalian di posisi sebagai orang yang digambar ini, kalian datang duluan, bagaimana perasaan kalian? Nggak enak bukan? Nah, terus kalau kalian sebagai posisi yang belum datang digambar di sini, kalian sebagai orang yang ditunggu, bagaimana? Apakah kamu akan datang seperti orang pede, kamu tidak ada canggungnya sedikit sama sekali? Tentu tidak kan. Lalu saya kasih contoh berikutnya. Tadi kalau kita datang dengan waktu tidak on time, suasana pasti akan berubah menjadi tidak enak, konotasinya negatif, seperti orang itu udah bad mood, atau kita tidak enak ngomong atau menyampaikan pendapat, berbicara, itu pasti ada yang merasa begitu. Nah, tapi kalau saya beri contoh yang satu lagi ini, dua-duanya on time, tidak ada waktu ngaret, nah mereka datang mungkin sebelum waktu yang ditentukan. Nah, itu malah kita bisa bercanda-bercanda, bisa suasananya enak. Nah, gitu. Di sini saya kasih contoh, kenapa kalian harus mengerti ini dulu. Mengapa kalian harus manajemen waktu? Kalian sekarang apabila di posisi orang yang menunggu, bagaimana kalian? Pasti suasananya nggak enak. Apalagi kalau yang tidak on time-nya mungkin ngaret 1 jam, sedangkan kita setengah jam berikutnya lagi kita udah mau ke jadwal berikutnya. Itu kan jadi nggak efektif. Sedangkan kita yang menunggu pasti mikirnya, aduh ini orang nggak profesional gitu, malah kita juga suasananya jadi nggak enak. Nah, kalau kita melakukan manajemen waktu dengan baik, apa yang kita dapat? Di sini tuh kita bakal dapat pekerjaan ini yang kita lakukan ini tidak akan terasa numpuk. Nah, yang pertama. Yang kedua, pikiran kita ini lebih jernih, jadi kita lebih mudah untuk berpikir. Oke. Ketiga, kita melatih rasa kepedulian, jadi kita akan menghargai orang lain juga. Oke. Berikutnya adalah menghargai orang sekitar. Menghargai orang sekitar ini kita di sini kita menghargai seperti kita di kantor atau bagaimana, kita bisa menghargai orang sekitar kita. Mereka ada waktu yang harus dilakukan, ada kegiatan yang harus dilakukan, kita akan menghargai itu. Oke, berikutnya ini kita ada efektivitas diri. Nah, ini paling penting ya. Jadi kalau kita melakukan manajemen waktu dengan baik, kita pasti akan sangat efektif dalam melakukan sesuatu. Apalagi kegiatan-kegiatan kita udah tahu nih, kira-kira yang ini waktunya berapa lama, yang ini waktunya berapa lama. Nah, itu akan kita bagi, nah itu akan menjadi efektif. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan, atau malah kegiatan yang seharusnya tidak dikerjakan malah kita kerjakan dahulu. Oke. Lalu berikutnya itu adalah emosional kita lebih terkendali. Emosional kita ini, kalau kita sedang tergesa-gesa, kita pasti emosional kita gampang memuncak, gampang meledak. Nah, itu kita harus perhatikan. Nah, ini akan berdampak juga ke orang lain, ke lingkungan kita. Nah, kita harus sebisa mungkin mengontrol emosi kita juga. Nah, ini kita harus evaluasi juga nih di sini. Yang kita lakuin ini semuanya udah selesai belum sih? Nah, baik dari pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, itu kita harus perhatiin semua. Nah, di sini saya kasih contoh. Dia mulai dari mencuci pakaian dulu. Dia mencuci pakaian, dia memasukkan ke mesin cuci, lalu dia melanjutkan ngepel, nyapu. Lalu ketika udah selesai, dia kembali ke mesin cuci, diambil lagi pakaiannya, dijemur lagi. Nah, di sini dia udah membagi waktu, udah 2 tugas udah selesai. Lalu dia masuk ke waktu di mana dia harus meng-call customer dia, karena kita kalau sebagai yang berhubungan langsung dengan customer, kita tahu ya, kita nggak bisa
Kalau customer di waktu-waktu yang kita suka, ada waktu customer tertentu, dia waktunya ini tertentu. Jadi di sini dia merasa, oh waktu ini udah pas, udah cocok, udah tepat untuk dia call customer, maka dia call gitu. Lalu berikutnya ini dia mulai untuk memasak, lalu dia masuk ke bagian tugas melaporkan keuangan. Habis melaporkan keuangan, dia membayar pajak perusahaan. Ini udah dia bagi waktu, akhirnya dia selesai dia masuk ke bermain bersama anak. Setelah bermain bersama anak, pada akhirnya suami pulang dan dia akan bersama keluarga, quality time bersama keluarga dia. Nah, kalau kita tidak dinner atau kita bukan posisi seperti ini, kita bisa membagi waktu seperti kita pengen jalan-jalan atau gimana, itu bisa. Nah, di sini saya kasih contoh, dia kalau udah selesai masih ada waktu, misalkan siang suaminya pulang cepat atau dia pekerjaan kantornya tidak banyak, mereka bisa holiday gitu. Yang di kantor ini, kita pertama itu harus mengatur waktu agar setiap divisi itu bisa menggunakan waktunya dengan baik. Nah, tapi kalau kita sebagai individu, apa sih yang harus kita pertimbangin? Nah, tapi kita harus bahas dulu nih, kalau kita memanajemen waktu kita dengan baik, apa yang akan kita dapatkan di perusahaan? Kalau kita dilihat oleh atasan kita, tentu saja kita akan mendapatkan peluang untuk promosi. Oke, itu secara umum. Lalu secara perusahaan, kita akan mendapatkan diri kita ini lebih baik, personal kita lebih baik di pandangan atasan kita. Oke, berikutnya itu kita akan lebih disenangi oleh atasan kita. Mau atasan atau rekan kerja kita yang kita memiliki keterkaitan, itu kan kita akan disenangi. Berikutnya, ketika kita udah sama-sama punya manajemen waktu yang baik, kita sebagai satu perusahaan, tentu saja kita tiap divisi akan sangat senang. Perusahaan kita ini udah selesai. Apalagi kalau seperti akhir tahun, udah pada mau cuti bersama atau gimana, nah itu kita akan memperhatikan itu. Contohnya seperti itu yang contoh paling mudah. Tentu saja banyak karyawan akan lebih senang jika perusahaan ini udah selesai tugasnya dan karyawan ini udah bisa berlibur gitu. Lalu kita sebagai individu ini yang tadi saya bilang, apa sih yang harus kita perhatiin? Nah, kita sebagai individu ini kita harus perhatiin, pertama itu tugas yang kita lakukan itu tenggat waktu kita. Kedua, tingkat kesulitan kita yang kita lakukan. Nah, tingkat kesulitan ini banyak faktornya, itu seperti dari tekanan dari atasan, oke, terus dari keterkaitan tugas kita dengan divisi lain. Nah, itu kita harus mengetahui itu dulu. Lalu berikutnya ini kita kelengkapan data. Tentu saja kalau kayak kita bagian penginputan, kita nggak mungkin kan kita menginput penjualan tapi tidak ada surat faktur penjualannya, itu tidak mungkin. Makanya kita harus lengkapi faktur penjualan itu dulu. Begitu juga dengan pembelian, pengiriman, itu juga harus. Nah, bagaimana sih kita memanajemen waktu kita dengan baik? Sini saya mengadopsi dari Stephen Covey di judul bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Oke, di sini tuh saya pakai model 4 quadrant time management. Nah, di sini tuh terdiri dari 4 kuadran. Kuadran 1 itu dari urgent dan penting, kedua itu dari tidak urgent tapi penting, kuadran 3 itu dari urgent tapi tidak penting, kuadran 4 itu dari tidak penting dan tidak urgent. Oke. Yang pertama itu kuadran 1. Jadi ini aktivitas ini kita itu krisis. Dia itu dan kita ini bakal merasakan banyak tekanan. Dan deadline kita ini dekat. Terus pada akhirnya ini kita akan merasa seperti stres, burnout. Terus manajemen kita, krisis manajemen kita diri sendiri ya, bukan ke perusahaan. Lalu kita juga akan merasa always putting out fires itu. Oke, berikutnya itu kuadran 2. Kuadran 2 itu aktivitas itu kita seperti merencanakan sesuatu, rekreasi, terus kita menemukan sesuatu peluang baru, terus relationship building. Nah, terus result kita ini kita menjadi balance. Kita merasakan balance, terus kita juga akan merasakan disiplin, kita juga akan kontrol kita enak terhadap emosional terutamanya. Terus visi dan perspektif kita akan lebih terlihat. Terus kuadran 2 ini dia akan krisis kita ini akan lebih dikit. Tidak akan merasakan seperti kuadran 1 maupun kuadran 3. Kuadran 3 itu bagaimana? Aktivitas kuadran 3 itu dia seperti interruption, some call, some email, some report, some meeting gitu. Dan juga ada pressing matter, popular activities. Nah, hasilnya apa? Kita sebagai fokus kita ini jangka pendek. Oke, terus manajemen kita ini juga akan merasakan krisis manajemen. Terus kapitasi kita juga akan diperhatikan. Terus bagaimana hasil dan perencanaan kita, apakah sesuai? Terus kita akan merasa out of control. Itu sebagai pribadi kita. Berikutnya kita juga akan merasa bisa juga terjadi broken relationship. Oke, di sini juga bisa menyebabkan itu. Terus lalu kita masuk ke kuadran 4. Kuadran 4 itu ada trivia, busy work, some email, personal social media, some phone calls, time waster,
recent activities. Nah di sini kuadran 4 ini kita bukan kita tidak mengerjakan kuadran 4 kegiatan di kuadran 4 ini ya, cuman ini akan menjadi yang sangat terakhir, seperti pembaikan dari pekerjaan kita, itu juga kita harus perhatikan. Terus dependent dari institusi lain, misalkan kita ada freelance atau gimana, ini kita harus masuk ke kuadran 4. Oke. Nah di sini saya kasih tahu mengapa kita efektivitas kita akan menjadi penting dalam memanajemen waktu kita. Di sini saya mengutip dari Frey McKay. Dia itu mengatakan time is free but it's priceless. You can own it but you can use it. You can keep it but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. Oke. Di sini jadi kita tahu waktu ini yang kita miliki ini penting. Apapun yang kita udah lewati, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa kita lakukan, itu akan menjadi numpuk. Seperti yang tadi saya bilang. Nah di sini dari yang dia katakan time is free but it's priceless. Oke. Kita mendapat waktu ini kita gratis, tapi ini sangat berharga. Ketika kita nggak bisa memiliki ini, tapi kita bisa menggunakan ini, oke? Lalu kita nggak bisa menyimpan ini, tapi kita bisa menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Mengapa kita melakukan manajemen waktu itu? Terus ketika kita melakukan kesalahan, jadi kita seperti kita rebahan atau kita ya tiduran dan melakukan manajemen waktu kita dengan baik, itu kita akan menghilangkan waktu kita. Ketika kita menghilangkan waktu kita tidak akan mendapatkan itu balik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.